Seperti inilah kondisi permukiman Kampung Bacu di Desa Mola Bahari, Kabupaten Wakatobi yang diterjang angin kencang Kamis pagi. 4 rumah warga ambruk hingga jatuh ke laut bersama penghuninya. Menurut warga, angin kencang terjadi secara tiba-tiba saat mereka masih berada di dalam rumah. Di dalam rumah yang ambruk tersebut terdapat bayi berumur 6 bulan yang berhasil diselamatkan oleh warga sekitar. Roboh kena angin tadi pagi. Oh, angin Pak ya? Iya. Oh. Ini di desa mana ini Pak? Mola Bahari. Di Dusun Bintana, Desa Mola Bahari. Oh, berapa rumah yang kena angin ini? Kalau untuk Mola Bahari 4 rumah. Di Oh. Dusun Bintana 1, di Dusun Bunging 3. Oh. Berarti kalau untuk di Mola keseluruhan Pak, ada berapa yang kita tahu? Belum teridentifikasi karena belum ada juga yang melapor. Hanya untuk desa Mola Bahari saja yang saya tahu. Mola Bahari ini akibat apa ini sehingga dia rubuh ini? Kalau kronologisnya tadi pagi itu langsung ada angin kencang dengan hujan. Pas semua lari semua orang, mereka masih ada di dalam rumah. Baru ada anak kecil. Beruntung peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa dan pemerintah desa masih mendata kerugian material. Tim Liputan melaporkan dari Wakatobi. Inilah video amatir angin kencang disertai hujan deras yang terjadi di sejumlah wilayah di Kota Kendari Kamis siang. Peristiwa ini membuat atap rumah berterbangan, papan reklame rubuh, dan beberapa pohon di pinggir jalan tumbang. Atap bangunan sebuah showroom mobil rubuh dan menimpa satu mobil yang terparkir. Mobil sudah keluar tadi. Mobil berapa unit? Satu tapi tidak parah. Jadi bangunan ini rubuh semua ya? Ya, langsung terparkir satu kali. Oh. Langsung terbang satu kali. Nah, ini kebetulan tadi sekitar jam berapa itu angin kencang sambil dengan hujan. Nah, jadi dia pertama itu sebelum dia angkat ini dia angkat dulu itu semacam kayak balu-balonya angkat ke atas itu. Selesai hujan sudah begini modelnya. Ini teras ini, teras rumah. Yang sana juga salon katanya ya? Ya, ini yang sebelah ini salon juga, sebelahnya di salon. Angin kencang disertai hujan deras berlangsung selama setengah jam dan membuat aliran listrik sempat padam. Tak ada korban jiwa namun kerugian hingga ratusan juta rupiah. Anca Muhammad melaporkan dari Kendari. Polres bersama Forkopimda Konawe memusnahkan ratusan botol minuman keras dan puluhan knalpot kendaraan bogar Kamis pagi. Miras ini dimusnahkan dengan cara dilindas dengan alat berat, sementara knalpot bogar dihancurkan dengan mesin pemotong. Seluruh barang bukti ini merupakan hasil operasi Cipta Kondisi 2021. Kapolres Konawe AKBP Wasi Santoso mengatakan polisi akan terus menggelar razia Cipkon untuk memberi rasa aman kepada warga. Selain memberantas peredaran minuman keras, polisi juga akan menindak pelaku premanisme. Barusan kita melihat ada pemeriksaan barang bukti berupa minuman keras dan knalpot racing. Ini hasil dari operasi kepolisian Polres Konawe, yaitu operasi Sikap Anoa 2021. Kami mengamankan beberapa merek minuman keras beralkohol di atas 5% yang tentunya sudah menyalahi prosedur dan aturan, tidak berizin. Kami adakan operasi sebanyak 558 botol minuman keras dari berbagai merek. Kemudian ada 200 buah knalpot racing, ini hasil operasi Patu Anoa 2021. Jadi untuk hasil yang dimusnahkan tadi yaitu hasil operasi kepolisian dari Polres Konawe selama kurun waktu tahun 2021. Wasi Santoso mengimbau masyarakat untuk sama-sama menjaga ketertiban umum. Asri melaporkan dari Konawe. Untuk mengejar target capaian vaksinasi di akhir tahun, sejumlah kepala daerah di Sulawesi Tenggara mengeluarkan surat edaran. Salah satunya Bupati Kolaka Ahmad Safei yang mewajibkan kartu vaksinasi sebagai syarat mengurus administrasi.
Ia memerintahkan camat dan kades tidak memberikan pelayanan administrasi kepada warga yang belum divaksin. Sudah tantangan suratnya terkait dengan pelayanan dari perintahnya, dan itu menindaklanjuti hasil pertemuan kita dengan Pak Mendagri terkait dengan kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh jenjang pemerintahan yang melakukan pelayanan kemanusiaan. Ahmad Safei berharap instansi vertikal serta dunia usaha ikut mendukung percepatan vaksinasi agar Kabupaten Kolaka bisa mencapai target. Degri Adriadi melaporkan dari Kolaka. 3.000 lebih petugas gabungan dari TNI, Polri, dan instansi terkait disiagakan selama operasi Lilin Anoa. Petugas akan disiagakan pada 121 di beberapa titik pos pengamanan dan pelayanan di pelabuhan, bandara, dan gereja. Operasi Lilin Anoa 2021 berlangsung selama 10 hari mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022. Operasi Lilin berfokus pada penegakan hukum serta mengawasi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Untuk jumlah personel yang dilibatkan ada 3.043 orang, terdiri dari 403 TNI, kemudian 800 sekian anggota Polri dan 1.700 instansi terkait, baik dari Dinas Perhubungan, dari SAR, dari potensi yang lain. Kemudian ada 70 posko yang kita siapkan, 7 diantaranya adalah pos pelayanan terpadu yang gabungan dari beberapa instansi, yang lainnya pos pelayanan dan pos pengamanan biasa. Kemudian ada 11 terminal yang kita lakukan pengamanan, ada 22 pelabuhan dan 4 bandara, serta tempat-tempat wisata lainnya yang sejumlah 285 tempat wisata di seluruh provinsi Sulawesi Tenggara. Ada daerah yang berpotensi kerawanan, Pak? Ya, potensi kerawanan terutama di daerah-daerah pelabuhan yang menghubungkan antar pulau, antar kota. Terus kemudian adalah daerah-daerah pantai yang merupakan tujuan wisata. Misalnya di Pantai Nirwana, di Bobo, terus kemudian Pantai Soropia dan lainnya. Itu akan kita tempatkan anggota dan jumlah yang cukup signifikan. Kalau untuk di tempat-tempat ibadah, setiap tempat ibadah yang digunakan misa, itu kita akan lakukan sterilisasi dan penjagaan secara fisik sampai dengan seluruh kegiatan ibadah itu selesai. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazzi meminta masyarakat agar perayaan Nataru kali ini tidak dilaksanakan di tempat umum yang menimbulkan keramaian. Mengajak seluruh masyarakat untuk tenang, ini kita semua bersaudara, menjaga harmonisasi. Nah tentu bagi ada pelanggaran, ada penegakan hukum. Kan negara kita adalah negara hukum. Nah, penegakan hukum ini harus ditegakkan kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Saya kira sudah ada aturan hukumnya, kan? Tentu itu yang kita akan. Diharapkan semua pihak bersama-sama menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah. Anja Muhammad melaporkan dari Kendari.